Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hana Fadila selaku pengajar Good Governance. Perkenalkan kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai pengaruh Good Governance terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, Kabupaten Pangkajene, dan Kepulauan. Jurnal ini dipublikasikan oleh Indriana dan Emansur tahun 2019. Izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Nadira Larasati, ada Anissa Sofiani, Sylvia Eka, dan Farah Nur Azizah. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama ada pengertian good governance akan dijelaskan oleh saya. Next, bisa di-show, maaf. Ini. Pengertian good governance. Good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan politikan framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dan pada dasarnya good governance adalah suatu konsep yang mengacu pada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintah dalam suatu negara. Lalu ada penerapan good governance. Good governance di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga good governance merupakan salah satu alat reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangannya reformasi yang sudah berjalan selama bertahun-tahun ini, penerapan good governance di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama good governance. Lalu, di sini hal tersebut tidak berarti gagal untuk diterapkan. Banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam menciptakan iklim good governance yang baik. Di antaranya ialah mulai diupayakannya transparansi informasi terhadap publik mengenai APBN sehingga memudahkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menciptakan kebijakan dalam proses pengawasan pengelolaan APBN dan BUMN. Oleh karena itu, hal tersebut dapat terus menjadi acuan terhadap akuntabilitas manajerial dan sektor publik tersebut agar kelak lebih baik dan kredibel ke depannya. Undang-undang, peraturan, dan lembaga-lembaga penunjang pelaksanaan good governance pun banyak yang dibentuk. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih Teh Anissa. Selanjutnya ada ciri-ciri good governance, yaitu menjamin adanya supremasi hukum. Yang kedua,
menjamin bahwa prioritas-prioritas politik, sosial, dan ekonomi didasarkan pada konsensus masyarakat. Yang ketiga, ada terbentuknya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Selanjutnya, ada adanya keharusan untuk selalu menyediakan informasi secara transparan dan memiliki daya tanggap yang tinggi dalam melayani seluruh masyarakat. Selanjutnya, ada sumber daya dimanfaatkan secara efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Ciri-ciri yang selanjutnya juga ada pemerintah yang menerapkan good governance, umumnya memiliki visi yang strategis dan sudut pandang luas terhadap tata pemerintahan yang baik. Yang terakhir ada memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat yang dinilai paling lemah dan tidak berkecukupan dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya pembangunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih Farah. Jelasnya suaranya. Yang selanjutnya ada manfaat good governance. Yang pertama, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah akan lebih dipercaya dan diterapkan dikarenakan tercapainya sebuah kesinambungan dalam pengelolaan dan kebijakan. Yang kedua, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam mengambil kebijakan publik. Yang ketiga, meningkatnya moral dan rasa tanggung jawab sosial di antara masyarakat yang kedepannya akan memberikan sebuah dampak yang baik. Yang keempat, yang selanjutnya, timbulnya rasa kepercayaan di antara pemerintah dengan warga negara maupun masyarakat global. Terciptanya sistem pemerintahan yang lebih kondusif dikarenakan pelaksanaannya yang bersih, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel. Yang selanjutnya, sistem keuangannya lebih baik, kuat, transparan, termasuk terkait audit internal dan eksternal. Kebijakan sosial, ekonomi, politik, dan kebijakan lain sebagainya dapat dijalankan lebih maksimal dikarenakan berorientasi pada prinsip-prinsip good governance. Administrasinya lebih kompeten, terhapusnya atau hilangnya peraturan dan tindakan yang sekiranya bersifat diskriminatif terhadap seseorang warga negara, golongan masyarakat, dan kelompok tertentu. Kebijakan hukum yang lebih terjamin, konsistensi, dan kepastiannya baik pada tingkat daerah maupun pusat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip di good governance. Yang pertama ada partisipasi masyarakat. Maksud di sini itu di mana semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah. Yang kedua ada transparansi. Transparansi di sini artinya keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Yang ketiga ada kesetaraan. Kesetaraan itu merupakan kesamaan dalam perlakuan dan pelayanan. Yang keempat ada akuntabilitas. Akuntabilitas di sini artinya pertanggungjawaban pejabat publik terhadap masyarakat yang memberinya wewenang untuk mengurusi kepentingan mereka. Yang kelima ada efektivitas dan efisiensi. Next. Yang keenam ada hukum. Penegakan hukum yang bersifat adil dan berlaku pada semua masyarakat tanpa pandang bulu. Yang ketujuh, ada daya tanggap bahwa setiap lembaga dalam prosesnya harus diarahkan kepada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Yang kedelapan, berorientasi pada konsensus, yang artinya menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus yang menyeluruh tentang apa yang terbaik bagi masyarakat. Yang kesembilan, ada visi strategis. Di sini artinya para pemimpin harus memiliki perspektif luas dan jauh ke depan tentang tata pemerintahan dan pembangunan manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Masuk ke analisis jurnalnya. Jurnalnya itu judulnya Pengaruh Good Governance terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan yang dipublikasikan pada tahun 2019 oleh Indriana dan Muhammad Nasrun. Ya, next. Masuk ke fenomenanya akan dibacakan oleh rekan saya, Farah. Oke, selanjutnya ada fenomena, yaitu fenomena yang terjadi pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene, yaitu adanya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dalam beberapa perangkat pegawai pemerintah daerah dan dinas Kabupaten Pangkajene yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang belum maksimal. Selanjutnya ada pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene belum optimal dalam melakukan akuntabilitas kinerjanya terhadap publik, sehingga berpengaruh pula terhadap kualitas kinerja pegawai pemerintah daerah di Kabupaten Pangkajene. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, pembahasan yang pertama sama saya sendiri, yaitu dalam jurnal tersebut disebutkan bahwa pegawai perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Pangkajene telah melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam hal menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam good governance. Penerapan prinsip good governance ini sangat penting dan harus ditegakkan agar pemerintah dapat menciptakan tata kelola yang baik, sehingga pemerintah dapat mencapai tujuannya dalam menciptakan pemerintah yang baik dan bersih dari pelanggaran hukum. Nah, baik buruknya kinerja para aparatur pemerintah dapat ditentukan oleh beberapa faktor, namun faktornya dijadikan pertimbangan. Ada 2 faktor, yaitu penerapan prinsip-prinsip good governance dan komitmen organisasi. Dalam sebuah penelitian disebutkan bahwa ada 5 prinsip good governance yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai. Pembahasan yang kedua, setelah dari analisis jurnal yang tadi, maka dari itu diperlukan penerapan prinsip good governance karena adanya beberapa masalah di Kabupaten Pangkajene itu sendiri. Yang pertama itu dari aspek penerapan prinsip transparansinya. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan itu kurang transparan atas laporan keuangannya, hingga muncul kurangnya rasa percaya dari masyarakat. Dalam hal ini, apabila pemerintah transparan terhadap semua tindakan dan kebijakan yang diambil, maka akan berdampak pula pada si masyarakatnya itu sendiri, seperti wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan itu akan bertambah, terus meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatnya jumlah dari masyarakat itu sendiri yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya juga pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Yang kedua itu dari aspek penerapan prinsip akuntabilitasnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pangkajene setelah yang disebutkan tadi oleh Farah, itu tuh disebutin kalau si Kabupaten Pangkajene itu punya masalah di akuntabilitasnya. Dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan itu dinilai kurang dapat mempertanggungjawabkan atas semua keputusan dan dari kegiatan yang telah diambil dan dilaksanakan kepada masyarakat. Terus yang ketiga itu dari aspek penerapan prinsip partisipasi masyarakat. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah, yaitu dalam menggunakan hak suaranya, membuat hal ini menjadi menjadi riskan gitu loh. Jadi karena kurangnya partisipasi dari masyarakat, penerapan dari good governance-nya itu juga kurang berjalan dengan baik. Terus yang keempat, penerapan dari prinsip efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, pemerintahan Kabupaten Pangkajene perlu mengupayakan prinsip efektivitas dan efisiensi agar terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih. Tentu saja dalam hal ini pemerintah harus memenuhi kriteria efektif dan efisien, yakni berdaya guna dan berhasil guna untuk membentuk pemerintahan yang bersih dan dapat dipercaya. Yang kelima, prinsip dari penegakannya hukum itu sendiri. Dalam hal ini, penegakan hukum di Kabupaten dan Pangkajene serta Kepulauan itu perlu ditingkatkan lagi. Maka dari itu diperlukan sistem hukum yang kuat dan jelas agar terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat. Next.
masuk ke kesimpulannya ya, jadi penerapan good governance di Indonesia ini dalam hal pelaksanaannya itu perlu ditingkatkan lagi, seperti pelaksanaan dalam penerapan prinsip-prinsip good governance di setiap pemerintahan di Indonesia, baik pada pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Karena masih ada beberapa kasus yang terjadi di segelintir daerah yang terkait dengan pelaksanaan good governance yang kurang baik, sehingga menciptakan kasus yang bertentangan dengan regulasi hukum. Penerapan prinsip-prinsip good governance di Indonesia ini masih harus diperbaiki agar tercipta pemerintahan yang baik dan bersih dari pelanggaran, sehingga dapat terjalin hubungan yang kuat antara pemerintah dan masyarakat dalam hak mencapai tujuan. Penelitian ini mampu memberikan gambaran secara simultan bahwa good governance berpengaruh signifikan positif terhadap kinerja pemerintahan daerah, kabupaten, pangkajene, dan kepulauan, yang nantinya akan berdampak baik pula terhadap kinerja keuangan. Ya, selanjutnya tentang sarannya akan dibacakan oleh rekan saya. Terima kasih, Kak Dira. Tadi udah dari teman-teman saya menjelaskan kesimpulan dan lain-lain, dan selanjutnya ada saran untuk pemerintahan Pangkajene, yaitu untuk mendukung terciptanya good governance dan mengurangi atau menghilangkannya penyimpangan yang terjadi seperti pada analisis jurnal di atas, maka disarankan harus memiliki sistem hukum yang kuat dan jelas. Selanjutnya ada penguatan fungsi dan peran lembaga perwakilan. Dan juga saran selanjutnya ada kemandirian lembaga peradilan untuk mewujudkan good governance. Lembaga peradilan dan aparat penegak hukum yang mandiri, profesional, dan bersih menjadi persyaratan mutlak. Selanjutnya ada aparatur pemerintahan yang profesional dan penuh integritas, pembaruan konsep dan mekanisme kerja birokrasi merupakan sebuah keharusan dalam proses menuju citra good governance. Jadi seperti good governance yang baik gitu. Selanjutnya ada juga masyarakat madani yang kuat dan partisipatif. Ya mungkin sekian pembahasan dari kelompok kami mengenai pengaruh penerapan good governance itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.